Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Masnauli dari Sistem Informasi 18. Saya akan menjawab atau menjelaskan dari UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Yang pertama itu soalnya jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Object oriented programming adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk bidang sering dikenal sebagai atribut dan kode dalam bentuk prosedur sering dikenal sebagai metode atau bahasa pemrograman OOP meliputi C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Ruby, dan sebagainya. Dan pada OOP ini semua adalah objek. Misalnya objek bisa berupa seseorang. Orang itu akan punya nama atau properti dari objek dan akan tahu bagaimana cara ia berjalan atau metode. Dan kemudian functional programming ini adalah paradigma pemrograman atau gaya pembangunan struktur dan elemen pada program komputer yang menyuguhkan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan-perubahan dan data yang bisa berubah. Pemrograman fungsional ini tentang bagaimana cara meneruskan data dari satu fungsi ke fungsi lainnya untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Dalam pemrograman fungsional ini, fungsi diperlukan sebagai data, artinya Anda dapat menggunakannya sebagai parameter, mengembalikannya, dan membangun fungsi dari fungsi lain dan membangun fungsi khusus. Soal kedua yaitu berikan contoh preventive maintenance dan preventive maintenance. Contoh preventive maintenance ini ada macam-macamnya. Preventive maintenance dalam perusahaan yaitu yang pertama routine maintenance, kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin, contohnya yaitu membersihkan fasilitas atau peralatan, pelumasan, dan pengecekan oli, pengecekan isi bahan bakarnya dan apakah termasuk dalam pemanasan atau warming up dan mesin-mesin selama beberapa menit sebelum dipakai beroperasi sepanjang hari. Dan kemudian ada periodic maintenance-nya, kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua itu preventive maintenance. Itu ketika pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang kita bangun. Dan yang ketiga, jelaskan istilah berikut yaitu quality of design, quality of conformance. Yang ketiga itu jelaskan istilah dari quality of design, quality of conformance, dan quality control. Quality of design ini kualitas menurut desain adalah konsep yang pertama kali dijelaskan oleh pakar kualitas Joseph M. Juran. Falsafah yang mendasarinya adalah kualitas harus diintegrasikan dalam setiap langkah proses, bukan hanya diuji di bagian akhir proses untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten. Meskipun pada awalnya banyak digunakan dalam untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten, meskipun pada awalnya banyak digunakan dalam produksi otomotif dan elektronik. Baru-baru ini mendapat perhatian besar dalam industri proses, khususnya segmen bahan kimia dan farmasi. Seperti yang dibahas dalam dokumen teknis ini, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil setiap operasi untuk memastikan bahwa kualitas telah diintegrasikan ke dalam proses penimbangan. Yang kedua itu quality of conformance, yaitu kualitas kesesuaian adalah ukuran mengenai cara produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Suatu produk dikatakan memiliki kualitas kesesuaian apabila produk tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang diterimanya. Yang ketiga itu quality control, yaitu pengendalian mutu atau quality control. Untuk akroniminya adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Terdapat 3 aspek yang ditekankan pada pendekatan ini, yaitu 1. Unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, dan diidentifikasi catatan. Yang kedua itu kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Yang ketiga itu elemen lunak seperti kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan hubungan yang berkualitas. Dan kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan tentang
tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity ini adalah keseluruhan dari tindakan yang harus diselesaikan atau dibatalkan, namun sebuah proses atau transaksi tidak dapat sukses secara parsial. Dan kemudian konsistensi ini adalah proses yang mengambil sumber daya dari satu bagian konsisten dengan bagian lainnya. Yang nomor 5 itu soalnya berilah penjelasan mengenai configuration in item 3. Yaitu semua hal yang bisa membuat service IT jalan, contohnya polisi, project dokumentasi, staff, supplier. Konfigurasi item ini di-collect oleh tools yang ITIL sebut CMS atau Configuration Management System. Yang keenam ini ada jelaskan tentang Software Configuration Management Plan. Manajemen konfigurasi perangkat lunak, sering disebut juga manajemen perubahan atau change management, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk atau hasil kerja yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan, membuat hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja tersebut, dan mengendalikan perubahan yang terjadi, dan mengaudit dan melaporkan perubahan yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.